Buraiと戦うことをためらったために。Kisah yang lalu, setelah perlawanan sebisanya, akhirnya Zyuranger menyerah karena ujian terberat adalah sandera yang dipakai Bandora adalah bas yang berisi banyak anak-anak. Akhirnya Daijujin pun dipanggil. Semula ia bisa mengatasi Gripojer dan istrinya. Namun ketika Burai diturunkan, Geki jadi nggak nyaman hati. Oleh sebab keraguan Geki inilah, akhirnya Daijujin kalah. Pas di saat gerhana matahari muncul, itu adalah titik kelemahan Daijujin. Ia pun terjungkal ke dalam jurang api. Sementara Zyuranger diliputi duka yang mendalam. Magma の中に落ちたんだ。浸るわけが。恐竜戦隊ジュレンジャー守護獣大暴れ。ジュレンジャーを。Pesta di markas Bandora diadakan. Semua saling memuji kehebatan masing-masing. Tidak salah, karena mereka beneran berhasil menenggelamkan Daijujin ke dalam magma yang menyala. Di tengah pesta kemenangan itu, diam-diam Burai mencuri kesempatan. Dia akan menghabisi Bandora. Sayangnya dia nggak bisa menyingkirkan Bandora. Yang ada justru Burai terlempar ke bumi. Bandora! Burai! Ore no mono da! Kisama no suki ni wa sasai! Di dalam hutan itu, Burai menemukan sesosok makhluk berpakaian serba putih. Ia mengaku telah lama menunggu saudaranya itu. Namanya Kloto, roh dari kehidupan. Burai nggak ngerti siapa bocah tersebut. Kemudian bocah tadi membawanya ke suatu tempat yang bernama ruang tanpa waktu. Di sana seseorang nggak akan menua. Tapi bila meninggalkan tempat itu, umur Burai akan berakhir dalam 30 jam. Burai nggak ngerti dengan peristiwa yang baru saja dialaminya ini. Bocah tadi juga memberinya sebuah senjata legendaris, sebagaimana Zyurangers, namanya Jusouken. Dikatakan bocah itu, dia bebas berpergian dan pulang kapan saja. Tapi suatu hal dia mesti ingat, setiap kali meninggalkan ruangan itu, umurnya berkurang. Burai semakin bingung. Namun siapa yang percaya, dia pun pergi meninggalkan ruangan tanpa waktu. Di luar sana, Burai memainkan Jusouken yang bisa berubah menjadi suling. Dan sungguh di luar dugaan, dari bunyi suling tadi bisa membangkitkan sesuatu yang besar dari dasar samudera. Dia adalah Sugoju Dragon Kaisar. Ternyata menurut Kek Barza, Sugoju ada 5, jadi masih 4 lagi tersebar di dalam alam ini. Burai memanfaatkan kehadiran Sugoju untuk menghancurkan kota. Dia beneran jahat. Untuk ini Zyurangers gak akan diam saja. Mereka akan menghentikannya, meski tanpa Geki. Dia sudah 2 hari menghilang, menyesali atas kesalahannya. Dalam keadaan kacau ini, tiba-tiba Geki muncul. Lalu Burai menyatakan dirinya sebagai penguasa dunia. Geki amat kesal dengan ulah saudaranya itu. Banyak warga menderita. Atas nama keadilan, Geki akan melawan abangnya. Dia tidak mengakui Burai saudaranya lagi. Burai mengerahkan Sogoju. Di sisi lain, Mami Bandora nggak nyangka Burai bisa memiliki Sogoju. Lantas ia mengerahkan Gripojer dan Lemmy untuk melawan monster besar itu.
Menyaksikan kekacauan yang ditimbulkan ketiga makhluk raksasa itu, Barza meminta Dewa Sogoju supaya membangkitkan Sogoju yang tersisa buat mereka. それともバンドーラのものなのか。救いたまえ。は今最大のピンチに立たされている。合流陣。恐竜戦隊ジュレンジャー。 Tiba-tiba terjadi gempa dahsyat, lalu dari perut bumi muncul kembali Sogoju. Semua amat bergembira dengan kembalinya Sogoju. Bahkan dengan adanya Gistron dalam magma semakin memperkuat si Goju. Itu artinya Daijujin tidak mati dalam magma sekalipun. Berbeda dengan Zyurengers, Mami Bandora melihat kedatangan si Goju, backgroundnya kembali kumat. Di luar sana ambisi Burai semakin brutal. Dengan kekuatan Kaisar, ia akan menghancurkan bumi ini. Zyurengers harus memanggil si Goju, namun Tyrannosaurus memberi kode. Mereka nggak usah naik ke si Goju masing-masing. Dia akan menantang Kaisar 1 lawan 1. Lalu tak lama Burai datang dengan sulingnya yang mendayu-dayu. Melihat hal ini, Geki punya kesempatan melawan abangnya yang terhasut rasa dendam berkepanjangan. Jadi si Goju melawan si Goju, dan tuannya bertarung dengan tuannya. Sepertinya Burai nggak main-main, maka Geki pun harus berubah. Ternyata Burai teramat sulit dikalahkan. Sampai teman-temannya datang, namun Geki nggak mau mereka membantu. Ini urusan keluarga, di mana Burai merasa tahtanya direbut Geki. Dan akhirnya Geki masih punya senjata pemungkas. Demikian pula dengan Tyrannosaurus. Dan Geki berhasil mengalahkan abangnya. Seterusnya Daijujin muncul. Dia pun dapat mengalahkan Kaisar. Daijujin minta supaya Geki menghabisi Burai si pendendam. Dan ia akan melakukannya. Namun nyatanya dia nggak tega. Lalu ketika Geki lengah, justru Burai berbalik hendak menghabisi adiknya. Dameda Daijujin. Nisa! Geki nggak akan melawan. Dia cuma berkata, bila hal itu bisa membuat dendamnya terbalaskan, silakan habisi dia. Sangat mengharukan. Dan akhirnya Burai nggak sanggup. Dan dia pun menyesal atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Kini kejahatan telah lenyap. Dan dendam telah hapus dari hati Burai. Dua kakak beradik kembali bersatu. Sungguh kisah yang mengharukan. Selanjutnya Kesatria Bumi menjadi 6 dan penggabungan Kaisar dengan Mammoth dan Triceratops serta Saber Tiger menghasilkan kombinasi robot baru yang bernama Goryujin. Begini tampangnya. Inilah hikmah dari kejadian dengan tersadarnya Burai menghasilkan kekuatan baru di bumi. Kemudian Burai kembali ke ruang isolasi waktu. Di sana ia diingatkan waktu hidupnya tersisa 25 jam. Semakin banyak dia berada di luar, waktunya semakin menipis. Burai nggak mau, dia masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Boy dan Dan berlatih bisbol. Sementara Bandora nggak muncul, lalu ada bocah yang bersedih. Katanya habis digoda anak cowok di sana itu. Di markas Bandora, ia amat kesal dengan Lemmy dan Gripposer yang asik berduaan. Tapi tiba-tiba ia tertawa karena dapat ide dari kejadian ini. Lalu dia meminta Plepchaon membuatkannya patung baru. Dora Pixie. Meski dia anak kecil, tapi bukan anak sembarangan. Dengannya, Bandora akan menghancurkan anak-anak dengan perasaan cinta. Lemparan bola kastinya bila ditelan akan membuat seseorang jatuh cinta pada orang yang pertama dilihat. Akibatnya sangat kacau. Semua pada jatuh cinta, entah pada apa saja. Bahkan Mei jadi rebutan teman-temannya. Sungguh kacau. Akhirnya Boy dan Dan dikurung sementara waktu. Menurut Kek Barza, ini disebabkan Dora Pixie. Dia adalah Cupid. Dahulu kala, ia akan mendamaikan orang-orang yang ribut dengan perasaan cinta. Lalu dewa marah dan membuangnya ke bumi. Dia adalah Pixie. Cara mengatasi masalah ini harus bisa mematahkan tanduk Pixie, maka pengaruhnya akan hilang.
Terakhir Goshi pun jadi nggak waras. Kini tersisa Mei dan Geki. Sementara mereka harus menghadapi Lemmy dan Gripposer. Mereka berharap andaikan Abang Geki ada, akan sangat bermanfaat. Terlepas dari kedua musuhnya, Mei mengejar Dora Pixie. Dan akhirnya dia bisa mematahkan tanduk Pixie. Maka semua orang yang terkena sihir memuntahkan bola bisbol. Mereka kemudian merasa heran dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun cerita belum usai. Kini justru Pixie berubah menjadi raksasa. Dan setiap orang yang menghirup gas darinya akan jatuh cinta pada Pixie. Kini Boy dan Goshi serta Den yang telah siuman segera memanggil si Goju. Oleh sebab tidak mampu menandingi kekuatan Pixie besar, mereka harus memanggil Daijujin. Tapi nggak bisa, sebab nggak ada Tyrannosaurus dan Pterasaurus. Mereka masih sibuk menghadapi Gripposer dan istrinya. Lalu di saat kritis begini, Geki berteriak memanggil abangnya. Burai mendengar. Dia masih ragu apa harus meninggalkan ruang tanpa waktu. Akhirnya dia nekat keluar. Dengan risiko umurnya akan berkurang. Kini kehadiran Kaisar amat bermanfaat. Lalu membentuk Gauryujin. Gimana? Geki! Dengan senjata Dragon Antler, Pixie dapat dikalahkan. Setelah itu, Geki berterima kasih atas bantuan abangnya. Namun Burai berlalu. Geki heran kenapa Burai nggak mau hidup bersama mereka. Nisa! Ide Bubak dan Totopat membuat monster sendiri akhirnya berhasil. Ini terjadi sebab mereka nggak mau dianggap lemah setelah kedatangan Lemmy, sehingga mereka nggak terlalu dipakai oleh Mami Bandora. Hasil karya mereka membuahkan Dora monster bernama Dora Tortoise. Berwujud kura-kura, kehebatannya mampu membuat mengulangi perbuatannya tanpa bisa berhenti lewat sinar hijau yang dipancarkan. Bila merah akan menghentikan aktivitas. Boy segera tahu kalau ini ulah Totopat. Namun dia juga terkena sinar hijau. Akibatnya dia terus berlari tanpa bisa berhenti. Mami Bandora suka dengan kerjaan Totopat dan Bubak, kecuali Plepchaun. Baginya sebuah karya bukan asal jiplak aja. Kemudian Zyurengers muncul. Mereka menerjang Dora Tortoise. Boy datang mengingatkan akan bahayanya lampu lalu lintas di kepala kura-kura itu. Namun mereka terlambat. Mei, Goshin, dan Den terjebak dalam lampu merah. Mereka jadi nggak bisa bergerak. Sampai anak buah Bandora kabur dulu. Mereka masih dalam kekakuan. Kek Barja menemukan kelemahan Dora Tortoise, yakni bunga ketenangan, Hence. Dia akan rapuh oleh serbuk sarinya. Untuk mendapatkan bunga yang dimaksud, Boy harus menempuh perjalanan jauh, mendaki gunung Espoir. Hanya saja gunung itu tersembunyi oleh kutukan Tortoise. Yang bisa melihatnya hanya orang yang terkena mantra Tortoise. Geki berharap pada Boy. Hanya dia yang bisa melihat gunung itu, sebab dia nggak bergerak. Lalu Boy melihat gunung Espoir memang ada. Dia pun menuju ke sana. Sementara itu, Tortoise setelah mendapat pujian dari Bandora kembali melakukan kekacauan. Geki bersama Tyrannosaurus muncul menghentikan aksi Tortoise. Boy hampir menyerah. Gunung itu semakin dikejar, semakin menjauh. Hanya saja, Saber Tiger harus menyemangatinya demi teman-teman dan anak-anak yang terkena mantra Tortoise. Dia harus berlari terus. Bila menyerah, maka gunung akan menghilang. Akhirnya, bunga ketenangan pun didapat.
Tortoise yang menghirup serbuk bunga Hence akhirnya lemes lunglai. Sedangkan Boy dan robot-robot Zyurengers kembali normal. Lalu Tortoise pun dihancurkan. Kini semua kembali normal. Boy no hisshi no katsuyaku de Akuma no sumu koen. Bandora minta Flapjaw menciptakan boneka yang terjelek dari yang pernah ada. Namanya Dora Tarantura. Dia bisa membuat orang-orang terserang penyakit ngantuk. Kalau dibiarkan akan sangat berbahaya. Dokter pun gak punya vaksin yang cukup. Maka Zyurengers harus menghentikannya. Akhirnya Zyurengers menemukan penyebab penyakit mengantuk yang menyerang anak-anak. Kupu-kupu itu membawa serbuk mengantuk. Bandora amat senang bila bumi gak ada anak-anak lagi. Tapi dari mana datangnya kupu-kupu itu? Lalu Goshi ingat patung yang ada di taman. Di sanalah banyak terdapat kupu-kupu. Dan menurut Sataro, patung itu bukan buatan ayahnya, sebab di kepalanya nggak memiliki tanda bunga, justru tanduk. Kemudian Goshi bisa melihat di dalam patung itu ada makhluk bersemayam. Lantas ia hendak menghancurkannya, namun ditahan oleh Michiko, adik Sataro. Katanya ia suka dengan patung itu. Bakura! Akuma ga edotte irun da. Setelah abangnya bisa meyakinkan Michiko, barulah Goshi bisa membasmi patung iblis itu. Maka muncul monster Dora Tarantura alias laba-laba. Pertarungan pun berlangsung. Zyurengers terkena jaring laba-laba. Mereka nggak bisa bergerak. Untung Goshi bisa membebaskan diri, sehingga Dora Tarantura dan Griffoger terjengkang mundur. Lalu Bandora menjadikan mereka raksasa. Seperti biasa, si Gojo pun dipanggil. Tinju Daijujin mementalkan Tarantura. Tapi Tarantura nggak mudah dikalahkan. Daijujin bahkan terpecah menjadi Shigoju kembali. Di saat kritis, Burai muncul. Dragon Kaiser dipanggil. Namun Tarantura tetap kuat. Maka pembentukan Goureijin pun dimulai. Bor Goureijin akhirnya menamatkan nama Tarantura dari muka bumi. Bersambung, Nek.